nama saya Eldita Ginting, NIM 15011942272, kelas AB 4303. Saya akan membahas analisis marketing mix pada produk Mirai Ocha. Latar belakang saya ingin membahas analisis marketing mix pada produk Mirai Ocha karena pada saat ini pertumbuhan industri minuman siap minum terutama di kategori teh di Indonesia mengalami pertumbuhan. Kebiasaan masyarakat Indonesia untuk meminum teh di mana dan kapan saja sudah sangat sering didengar dan dilihat. Seperti contohnya, meminum teh di pagi hari, di sela-sela jam kantor pada sore hari untuk refresh, di malam hari sambil menonton TV untuk relaxing, ketika hangout dengan teman pada saat weekend, dan lain sebagainya. Kemasan Mirai Ocha dalam kemasan botol dirasa paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini. Bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi pemasaran adalah himpunan asas yang secara tepat, konsisten, dan layak dilaksanakan oleh para perusahaan guna mencapai sasaran pasar yang dituju atau target market dalam jangka panjang dan tujuan perusahaan jangka panjang atau objektif. Dalam strategi pemasaran ini, terdapat strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang menetapkan komposisi terbaik dari keempat komponen untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Menurut Sunyoto, marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk memengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Keempat unsur marketing mix adalah strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Sedangkan menurut MC Carty dalam Royan menganggap bahwa produk, price, promotion, dan placement dalam marketing mix haruslah seimbang yang diumpamakan seperti roda mobil yang sama-sama bergerak. Produk atau produk. Philip Kotler mengatakan bahwa produk adalah apa yang dapat ditawarkan di dalam pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan termasuk di dalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat organisasi, dan gagasan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian produk tersebut adalah produk adalah suatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud atau yang disebut dengan jasa. Harga atau price. Harga suatu produk menjadi faktor penentu permintaan pasar pada suatu barang atau produk. Harga berpengaruh terhadap posisi kompetitif perusahaan dan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, harga menentukan pendapatan perusahaan dan laba bersih. Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Ciptono, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa lainnya. Ini ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Tempat atau place. Tempat merupakan salah satu unsur marketing mix yang umumnya dimaknai dengan distribusi atau yang digunakan perusahaan sebagai salah satu strategi dalam memasarkan produknya. Menurut Royan, place merupakan penempatan produk sedemikian rupa agar produk bisa dibeli oleh konsumen. Saluran pemasaran atau place pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen dengan harapan terus adanya peningkatan volume penjualan dengan adanya saluran pemasaran yang memadai. Promosi atau promotion. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Promosi merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen pemasaran, di mana promosi dapat dijadikan strategi khusus untuk memperkenalkan dan mengkomunikasikan produk perusahaan kepada konsumen, sehingga konsumen tahu akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Hasil analisis. Profil singkat PT Suntory Garuda Beverage. PT Suntory Garuda Beverage didirikan pada tanggal 14 Juli tahun 2011 yang terjun ke dunia bisnis minuman dengan harga yang terjangkau. PT Suntory Garuda Beverage dipimpin oleh Hartono Atmadja selaku Presiden Direktur. Perusahaan antara Suntory Beverage dan Food Asia melakukan investasi dengan PT Tudung Group. Struktur kepemilikan dari kedua perusahaan ini yaitu saham sebesar 51% dimiliki oleh Suntory Beverage dan Food Asia dan 49% sisanya dimiliki oleh Tudung Group. Keduanya bersama-sama mewujudkan visi dan misi bersama. Gambaran produk. Mirai Ocha merupakan produk olahan daun teh dari Jepang dan diproses dengan cara yang unik sehingga para penggemar Ocha di Indonesia dapat menikmati tanpa harus mengunjungi gerai makanan di Jepang.
Ocha merupakan teh tradisional khas Jepang yang erat kaitannya dengan budaya Jepang, sedangkan Mirai Ocha merupakan bentuk inovasi di industri minuman yang hadir untuk para penggemar Ocha di Indonesia. Produk Mirai Ocha diluncurkan oleh perusahaan PT Suntory Garuda, lalu dikembangkan sebagai produk yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Bauran pemasaran, produk atau produk. PT Suntory Garuda meluncurkan Mirai Ocha untuk menarik minat konsumen pada kalangan yang suka terhadap teh dan dapat memenuhi selera dan pilihan konsumen Indonesia. PT Suntory Garuda memproduksi berbagai varian kategori dan jenis minuman. Hal tersebut mereka dapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan terhadap konsumen. Hasil survei yang dilakukan, konsumen memiliki pilihan jenis minuman yang berbeda-beda. Strategi produk yang dilakukan dengan menciptakan persepsi konsumen terhadap citra merek Mirai Ocha. Yudi Permana Siregar, selaku Kepala Cabang menyampaikan, Mirai Ocha menggunakan suatu program sampling gratis agar Mirai Ocha dapat cepat dikenal oleh masyarakat. Konsumen diajak untuk mencicipi rasa Mirai Ocha, dan dari rasa yang diberikan tersebut timbul kesan konsumen terhadap kualitas rasa yang didapat, serta kelebihan teh hijau Jepang tersebut biasanya memiliki rasa yang tidak begitu kelat dari teh hijau yang diproduksi di Indonesia. Selain sampling, image yang ditimbulkan slogan Mirai Ocha mampu membuat konsumen tertarik, karena diyakini setelah meminum Mirai Ocha, konsumen kembali bersemangat dalam aktivitasnya. Hal itu tercantum dalam slogan Mirai Ocha yang bertema Genbate dalam bahasa Jepang yang artinya semangat. Kemasan Mirai Ocha sangat mudah dikonsumsi karena teh hijau Jepang dikemas dalam botol PET ukuran 330 ml dan 500 ml yang memudahkan pendistribusiannya karena ringan dan tidak mempunyai resiko seperti botol yang pecah. Label bertanda huruf Jepang dan warna pada kemasan sebagian besar berwarna hijau muda yang menciptakan image bahwa Mirai Ocha merupakan teh hijau yang berasal dari Jepang. Nadia selaku salah satu konsumen Mirai Ocha mengungkapkan, Mirai Ocha merupakan suatu produk yang khas dan memiliki rasa yang tidak terlalu kelat. Hal ini menjadikan Mirai Ocha memiliki rasa yang sangat nikmat dan memberikan rasa segar, sehingga rasa yang ditimbulkan sedikit berbeda dengan teh hijau lainnya. Harga atau price. Strategi harga yang ditetapkan PT Suntory Garuda berdasarkan beberapa pertimbangan, dimulai dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menganalisis pasar industri minuman kemasan, dan melakukan segmentasi terhadap kelas ekonomi dan usia masyarakat Indonesia. Menurut Kepala Cabang PT Suntory Garuda, mereka telah menetapkan harga yang cocok pada kelompok usia 18 hingga 32 tahun dan masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan sekitar di atas 3 juta. PT Suntory Garuda mampu menerapkan strategi harga dengan baik karena telah menganalisis harga pada pasar industri minuman melalui kompetitor dan target konsumen yang ditetapkan PT Suntory Garuda. PT Suntory Garuda melakukan analisis terhadap situasi harga pada pasar minuman kemasan sejenis berupa survei pasar, kunjungan ke toko, dan lain sebagainya. Selain itu, PT Suntory Garuda juga menerapkan metode penetapan harga berbasis biaya untuk memberi keuntungan yang jelas dan memungkinkan distributor tidak dirugikan dalam menyalurkan barang ke konsumennya. Untuk lebih jelas dalam penetapan harga dapat dilihat tabel berikut. Selain penentuan harga produk, diskon atau promo juga terus diupayakan PT Suntory Garuda. Penyesuaian diskon seperti diskon musiman dan diskon kuantitas biasanya menjadikan para reseller atau retail memberikan pilihan yang saling menguntungkan kedua belah pihak sekaligus. Tempat atau place. Strategi pendistribusian yang dilakukan melalui PT SNS atau Sinar Niaga Sejahtera sebagai mitra kerja dan bagian dari pendistribusian PT Suntory Garuda, karena perusahaan ini memiliki kantor cabang yang merata di seluruh Indonesia sehingga produk Mirai Ocha dapat tersebar dan tepat sasaran untuk konsumennya. Pendistribusian Mirai Ocha dilakukan ke retail, grosir, supermarket, minimarket, hipermarket, dan juga didistribusikan ke instansi-instansi seperti kantin sekolah, kantin kampus, kafe, dan rumah makan. Melalui reseller ataupun distributor, mereka yang loyal terhadap pemasaran Mirai Ocha, PT Suntory Garuda akan memberikan penghargaan kepada mereka sehingga para reseller ataupun distributor semakin berlomba-lomba untuk memasarkan produk Mirai Ocha.
Promosi atau promotion. Strategi promosi telah banyak dilakukan oleh PT Suntory Garuda dengan mengkomunikasikan produk Mirai Ocha secara persuasif pada kemasan yang menarik, memperkenalkan produk melalui slogan bertema Genbate dalam bahasa Jepang yang artinya semangat, sehingga menimbulkan image yang membuat konsumen tertarik. Karena diyakini telah meminum Mirai Ocha, konsumen kembali bersemangat dalam aktivitasnya. Strategi promosi Mirai Ocha juga dilakukan melalui periklanan TV komersial maupun personal selling dari event-event yang ada. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis bahwa produk Mirai Ocha memiliki bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu produk atau produk, harga atau price, tempat atau place, dan promosi atau promotion. Di mana produknya adalah Mirai Ocha. Mirai Ocha didistribusikan ke retail, grosir, supermarket, minimarket, hipermarket, instansi-instansi seperti kantin sekolah, kantin kampus, kafe, dan rumah makan yang berada di seluruh Indonesia. Harga produk Mirai Ocha bervariasi berdasarkan ukuran dan lokasi produk tersebut dijual. Promosi yang dilakukan melalui periklanan di TV, perkenalan produk melalui event-event, dan juga melalui image produk pada slogan Mirai Ocha itu sendiri. Saran yang dapat saya berikan, sebaiknya perusahaan lebih mengembangkan variasi produk tersebut seperti ukuran produk yang lebih kecil dan harganya juga lebih murah, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi produk dengan lebih praktis, bisa dibawa kemana saja. Sekian dari saya, terima kasih.